Halo Lem, kali ini kita coba bahas pembahasan tentang amonia total dan amonia bebas. Metode uji yang secara luas digunakan untuk penentuan kadar amonia dalam air dan air limbah, termasuk air laut, adalah metode Fenner. Namun demikian, metode ini hanya dapat menganalisis konsentrasi amonia total NH3N, sehingga konsentrasi amonia bebas atau tak terionisasi NH3 tidak dapat secara langsung diketahui. Amonia bersifat racun bagi hewan akuatik dan dapat menyebabkan kerusakan pada insan dan kulit, serta mengganggu peredaran darah. Dalam air, amonia terdapat dalam dua bentuk, yakni amonia terionisasi NH4OH dan amonia tak terionisasi NH3, yang secara keseluruhan disebut total amonia nitrogen atau TAN, dan proporsinya sangat bervariasi tergantung pada pH dan suhu untuk air dan air limbah, serta ditambahkan salinitas untuk air laut. Amonia tak terionisasi bersifat lebih beracun daripada amonia terionisasi. NH3 ditambah NH4OH ini disebut dengan total amonia nitrogen atau TAN, yaitu NH3N. Ini akan terurai menjadi 2 NH3 dan bisa disebut dengan amonia bebas ditambah H2O. Dalam Permen LHK nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, lampiran 8 baku mutu air limbah pada fasilitas penyimpanan limbah B3 adalah amonia nitrogen, yaitu NH3N sekitar 5 mg per liter, dan lampiran 16 amonia bebas NH3 adalah 1 mg per liter. Amonia bebas dalam air dan air limbah, kita uji pH dalam sampel tersebut 7,5. Suhunya 23. Diukur secara Fenner, NH3N atau amonia total ini ketemu 2,38 mg per liter. Sedangkan berat molekul NH3 ini 17 dan berat atom nitrogen ini 14. Dalam rumus tersebut ada suatu konstantanya, yaitu 0,091821 dan konstanta berikutnya 2729,92 serta konstanta yang lain 273,15. Ini kita ambil dari literatur Dr. London Ross, Florida Department of Environmental Protection. Dalam penentuan amonia bebas NH3, ini dirumuskan dengan berat molekul NH3 dibagi dengan berat atom N dikalikan amonia total dibagi dengan 1 ditambah 10 pangkat 0,091821 ditambah 2729,92 dibagi 273,15 ditambah suhu sampelnya dikurangi pH. Kalau kita masuk dalam rumusan tersebut akan ketemu 0,044257 mg per liter. Coba kita hitung pKa atau konstanta disosiasi asam. Ini sama dengan 0,091821 ditambah 2729,92 dibagi 273,15 ditambah suhu sampel. Ini akan ketemu 9,30821. Fraksi mol kita hitung, yaitu 1/1 ditambah 10 pangkat pKa dikurangi pH. Ini akan ketemu 0,01531. Sedangkan berat molekul NH3 dibagi dengan berat atom N itu sama dengan 1,2147
Amonia bebas yaitu berat molekul NH3 dibagi dengan berat atom N dikalikan fraksi mol amonia total, yaitu sama dengan 0,044257 mg per liter. Artinya, ketika kita bagi prosentase antara NH3 dibanding dengan NH3N, yaitu amonia bebas, dibagi dengan amonia total, kalikan 100%, ini akan ketemu 1,86%. Jadi kalau gitu, ketika sampel ini mempunyai konsentrasi amonia total 2,38, ketemu amonia bebasnya 0,044257 atau 1,86%. Kita coba lihat, ketika air sungai ini masuk ke dalam estuari, kemudian masuk ke pantai, ke laut, dan ke samudra. Yang kita lihat adalah practical salinity unit. 0 sampai 0,5 ini metriknya disebut dengan air sungai. Sedangkan 0,5 sampai 5 ini estuari. 5 sampai 18 ini pantai, 18 sampai 35 ini adalah laut. Dan 35 sampai 45% practical salinity unit ini samudra. Saat kita menghitung amonia bebas dalam air laut, ini kita coba ukur semua. pH NBS, yaitu the National Bureau of Standard, dari pengukuran pH dalam natural base solution, ini kisaran yang diperbolehkan di alam ini sekitar 3,5 sampai 9,5. Dan di dalam pengukuran ini ketemu 7,5. Temperatur sampel ini 23. Salinitasnya 35. Amonia total atau NH3N 2,38. Berat molekul 17. Berat atom N ini 14. Kita coba lihat konstanta yang ada di dalam amonia bebas dalam air laut. Pada working pH ini ketemu 0,0007 dan 0,131. Sedangkan dalam kekuatan ion ini konstantanya 19,9273 dan 1000 serta 1,005109. Konstanta disosiasi asam untuk pengenceran tak terbatas, yaitu pKa infinite dilution, konstantanya 0,091821 dan 2729,92 serta 273,15. Sedangkan konstanta disosiasi asam untuk seawater ini konstantanya 0,1552 dan 0,000314. Perhitungan amonia bebas dalam air laut ini diambil dari American Fisheries Society. Kalau kita lihat rumusan dari amonia bebas ini sebagaimana di samping ini, dengan memasukkan konstanta yang ada akan didapatkan hasil 0,02435 mg per liter. Kalau kita hitung satu persatu, ini working pH ini sama dengan pH NBS dikurangi 0,0007 dikalikan dengan persen PSU, yaitu practical salinity unit, dikurangi 0,131. Jika kita masukkan pH-nya 7,5, akan ketemu 7,345. Kekuatan ionnya kita hitung 19,9273 dikalikan persen PSU-nya, yaitu 35, dibagi 1000 dikurangi 1,0051009 dikalikan persen PSU-nya sama dengan 0,72289. Konstanta disosiasi asam untuk pengeceran tak terbatas, yaitu pKa infinite dilution, sama dengan 0,0911821 ditambah 2729,92 dibagi 273,15 ditambah suhu pada saat pengukuran,
yaitu 23, sama dengan 9,30,821. Sedangkan konstanta dissolusi asam untuk seawater ini sama dengan pKa infinite dilution ditambah 0,1552 dikurangi 0,000314 dikalikan dengan suhu pada saat sampel diukur dikalikan dengan kekuatan ion, yaitu sama dengan 9,41518. Sedangkan fraksi mol sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 10 pangkat pKa SW dikurangi pKa working sama dengan 0,00843. Amonia tak terionisasi yaitu NH3N sama dengan fraksi mol dikalikan dengan amonia total yaitu sama dengan 0,02005. Kalau kita lihat dari perhitungan ini, kemudian kita hitung lagi amonia bebasnya yaitu NH3 harus dikalikan dengan berat molekul NH3 dibagi dengan berat atom N dikalikan dengan amonia tak terionisasi NH3N yaitu sama dengan 0,02435 mg per liter. Artinya, jika air laut ini diukur amonia totalnya ketemu 2,38, amonia bebasnya 0,02435 mg per liter. Artinya, persennya berapa? Perbandingan antara amonia bebas dengan amonia totalnya. Ini sekitar 1,02%. Jadi dalam perhitungan amonia bebas dan amonia total, ini harus dilakukan perhitungan sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.